Teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini merupakan salah satu teknik yang digunakan sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran di Indonesia. Teknik non-tes ini berfokus pada tujuan menilai secara efektif dan psikomotorik. Nah, teknik non-tes ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dan kuesioner. Nah, teknik non-tes yang pertama kali akan kita bahas adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini merupakan suatu alat evaluasi yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, apa sih tujuan dari pengamatan atau observasi ini? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena dan untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, serta faktor-faktor yang dapat diamati lainnya. Nah, dalam evaluasi ini, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Lalu, observasi ini mempunyai beberapa karakteristik. Antara lain, tentunya mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, terdapat berbagai aspek-aspek yang akan diobservasi, dan praktis dalam penggunaannya. Nah, observasi ini memiliki jenis yang berbeda-beda juga, dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Jika dilihat dari kerangka kerjanya, observasi ini dibagi menjadi observasi yang berstruktur dan observasi yang tak berstruktur. Observasi yang berstruktur maksudnya adalah seluruh kegiatan guru yang akan dilaksanakan melalui pengamatan itu telah disusun secara sistematis. Sedangkan observasi yang tak berstruktur artinya kegiatan guru itu akan dibatasi dengan kerangka tidak dibatasi dengan kerangka kerja, namun dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Nah, kemudian jika dilihat dari teknis pelaksanaannya, maka observasi ini bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu observasi secara langsung, observasi secara tak langsung, dan observasi yang partisipasi. Nah, langkah-langkah dalam pelaksanaan observasi ini ada beberapa langkah. Yang pertama tentunya merumuskan tujuan observasi. Kemudian membuat kisi-kisi observasi. Lalu menyusun pedoman observasi, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, melakukan uji coba pedoman observasi, merevisi pedoman observasi, melaksanakan observasi, dan mengolah dan memanfaatkan data hasil observasi. Nah, lalu yang kedua, teknik non-tes yang kedua adalah wawancara atau interview. Nah, wawancara atau interview ini merupakan alat evaluasi yang kegiatannya merupakan percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah dan untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, wawancara ini juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari wawancara atau interview adalah kita sebagai penilai atau guru itu dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik secara personal. Kemudian wawancara yang nantinya akan dilaksanakan tentunya akan lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Nah, tetapi dari kelebihan-kelebihan tersebut tentunya juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari wawancara, pelaksanaan wawancara ini memerlukan banyak waktu dibandingkan dengan pengamatan atau observasi tadi.
Kemudian, dia juga akan lebih memerlukan banyak tenaga dan juga biaya jika jumlah siswanya banyak. Kemudian, terkadang wawancara juga dapat terjadi berlarut-larut tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lalu, sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara. Nah, bentuk pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara adalah pertanyaan yang berstruktur ataupun tak berstruktur dan bentuk pertanyaan campuran. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam pelaksanaan wawancara ini? Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan wawancara atau interview antara lain, yang pertama tentunya merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara, menyusun pertanyaan sesuai dengan data dan pertanyaan yang diinginkan. Kemudian, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan pertanyaan yang disusun. Dan yang terakhir adalah melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Nah, teknik ngetes yang terakhir adalah kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket ini merupakan suatu seperangkat pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri responden tersebut, baik secara pribadi maupun di luar dirinya. Nah, secara umum, kelebihan dari kuesioner atau angket ini adalah dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan serentak. Dan dalam waktu yang singkat dan serentak tersebut, data yang diperoleh itu relatif lebih banyak. Jadi, karena bisa didapatkan dengan waktu yang singkat untuk data yang banyak, maka pelaksanaan kuesioner atau angket ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya jika dibandingkan dengan metode wawancara atau interview yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selain itu, kuesioner atau angket itu juga dapat membuat responden tidak terganggu waktunya karena responden dapat mengisi ketika dia memiliki waktu senggang. Dan secara psikologis pun responden itu tidak merasa terganggu atau tidak merasa dipaksa ataupun terpaksa sehingga responden dapat menjawab lebih terbuka. Nah, namun meskipun memiliki kelebihan, kuesioner ini tentunya juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahannya ada antara lain adanya penafsiran yang berbeda dari setiap responden dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian, kuesioner itu juga hanya dapat diterapkan pada responden yang bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian, jika kuesioner tersebut tidak bisa dipahami, maka responden tidak akan menjawab seluruh kuesioner, tetapi hanya menjawab apa yang bisa mereka jawab saja. Dan jawaban terhadap kuesioner itu tadi, itu bisa memiliki peluang untuk diisi oleh orang lain. Nah, kuesioner ini juga memiliki beberapa bentuk, yaitu kuesioner terbuka atau tak berstruktur, kuesioner tertutup atau kuesioner yang terstruktur, dan kuesioner kombinasi terstruktur dan tak terstruktur. Dan satu lagi adalah kuesioner semi terbuka. Kuesioner terbuka atau tak terstruktur tadi maksudnya adalah kuesioner yang bentuknya adalah meminta informasi atau pendapat dengan kata-kata responden sendiri. Nah, pertanyaan yang semacam ini itu bisa berguna bagi tahap-tahapan eksplorasi, tetapi dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang sulit untuk disatukan. Nah, sedangkan kuesioner tertutup atau terstruktur adalah bentuk kuesioner yang meminta responden untuk memilih kalimat atau deskripsi yang paling dekat dengan pendapat, perasaan, penilaian, atau posisi responden itu sendiri. Jadi lebih bersifat personal dan pribadi. Lalu kuesioner kombinasi yang terstruktur dan tak terstruktur merupakan bentuk kuesioner
yang pelaksanaannya meminta responden untuk memberi alternatif jawaban yang harus dipilih. Nah, di lain pihak, responden itu juga diberi kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah kuesioner semi terbuka. Nah, kuesioner ini memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Jadi responden-responden itu dipersilakan untuk lebih mengekspor jawaban-jawaban kemudian diisikan ke dalam kuesioner. Itulah sedikit penjelasan mengenai teknik non-tes yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran di Indonesia.